Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Asep. Di kesempatan hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari yang minggu lalu udah Bapak share ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang border, style, dan tabel pada Microsoft Excel. Akan tetapi karena video kali ini durasinya sedikit panjang, Bapak akan menerangkan kembali dari awal tentang Microsoft Excel. Oke, yang pertama, Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka ya, atau kita kenal juga sebagai spreadsheet, atau aplikasi untuk menghitung dan menganalisis data. Berbeda dengan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word, Microsoft Excel ini memiliki dokumen yang terdiri atas kolom dan baris data. Nah, bagaimana cara membuka Microsoft Excel? Anak-anak pasti udah pernah melihat di laptop atau komputer kalian, bahkan di HP kalian, itu ada icon yang bernama Excel atau Microsoft Excel. Ikonnya berbentuk seperti ini, berwarna hijau, ada huruf X-nya. Ini kita double klik atau klik dua kali saja yang ada di desktop, maka dia akan masuk ke tampilan Microsoft Excel. Nah, untuk pertama kali membuka Microsoft Excel, kita ditampilkan dengan workspace atau tampilan seperti di layar ya. Nah, di sini kita pilih yang blank workbook atau lembar kerja yang kosong. Tinggal kita klik dua kali atau double klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel itu sendiri ya. Berbeda dengan Microsoft Word. Microsoft Word berupa lembaran dokumen, kalau Microsoft Excel berupa baris dan kolom. Nah, yang pertama-tama di sini Bapak akan menjelaskan tentang menu dan icon atau tools-toolsnya dulu ya. Jadi di Microsoft Excel itu terdapat banyak sekali menu. Yang di atas ini adalah menu. Ada menu File, Home, Insert, Pack Layout, Formula, Data, Review, dan seterusnya. Menu-menu ini seharusnya tidak asing di anak-anak karena pada Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint menu-menu ini pun ada. Akan tetapi ada sedikit penambahan menu ataupun fungsinya. Contohnya saja di Home ini, di Microsoft jenis apapun, di PowerPoint maupun Microsoft Word, menu Home ini semuanya sama. Di dalamnya ada font dan paragraf untuk mengatur style tulisan, ukuran huruf, warna, dan lain-lain. Nah, pada Microsoft Word, untuk membuat sebuah tabel, mungkin kita bisa ke Insert, lalu kita menggunakan tabel. Akan tetapi di Microsoft Excel ada cara yang lebih mudah dengan cara menggunakan border. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi yang pertama perlu anak-anak ketahui bahwa di Microsoft Excel ada beberapa baris dan kolom. Baris itu sendiri ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, itu adalah baris. Jadi memanjang ke samping ya. Sedangkan kolom itu ditandai dengan huruf. Ada kolom A, B, C, D dan seterusnya. Itu adalah kolom. Nah, sekarang kemarin ada sebuah pertanyaan, pertemuan antara baris dan kolom itu disebut dengan sel. Ya, jadi kotak-kotak yang ini adalah sel. Nah, sel ini itu berada di titik koordinat. Titik koordinat yang dimaksud adalah pertemuan antara baris dan kolom. Misalnya di sini ada kolomnya kolom C dan barisnya baris ke-6. Otomatis koordinatnya adalah C6. Jadi ini C, ini 6 ya. Nah, di mana melihatnya? Di sini ada yang namanya name box. Nah, ini adalah nama dari pertemuan antara baris dan kolom. Kalau misalnya kita klik di sebelah sini, maka pertemuan antara kolom H dan baris ketiga, maka name boxnya adalah H3.
Ya, ini sama dengan pertanyaan yang kemarin ada soalnya ya di ulangan pertama. Nah, lanjut. Sama dengan Microsoft Word, ketika kita ingin mengetik, misalnya ada soal, silakan kalian ketik di koordinat A1, otomatis kita memulai mengetiknya di koordinat A1 ya, kolom A baris ke-1. Nah, misalnya di sini kita mau menulis jadwal pelajaran. Nah, di Microsoft Excel ketika kita telah menulis jadwal pelajaran seperti ini, maka karena tulisannya cukup panjang kalimatnya sehingga dia keluar kotak seperti ini. Ya, sedangkan kotaknya sendiri kan kecilnya seperti ini. Bagaimana caranya agar dia pas dengan kotaknya? Nah, caranya pada kolom A di sampingnya itu ada garis menurun ke bawah. Nah, di sini kita bisa klik garisnya hingga kursor kita ini berubah menjadi ya warna hitam plus warna hitam seperti ini. Ini tinggal kita klik lalu kita tarik. Nah, sehingga kolomnya melebar ya, menjadi besar sesuai dengan tulisannya. Jadi semua kolom yang ada di sini kita bisa menariknya untuk memperlebar ataupun memperkecil kolom tersebut, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Sama halnya dengan baris juga kita bisa memperlebar ataupun memperkecil ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, pada Microsoft Excel untuk menulis, tools-toolsnya sama ya. Kita bisa mengganti jenis fontnya, kita bisa mengganti ukuran hurufnya. Nah, pada Microsoft Excel juga di sini kita bisa mewarnai sama halnya dengan mewarnai huruf di Microsoft Word ya. Jadi caranya sama persis, begitupun dengan paragrafnya. Nah, sekarang sesuai dengan materi yang minggu lalu kita share atau yang Bapak share, hari ini Bapak sedikit menjelaskannya. Nah, minggu lalu di situ kita mempelajari bagaimana cara membuat sebuah tabel pada Microsoft Excel ya. Kalau di Microsoft Word tadi, jika kita ingin membuat tabel, pertama-tama kita klik insert lalu kita buat tabelnya. Nah, kalau pada Microsoft Word kita tentukan dulu kita mau membuat tabelnya di mana nih. Misalnya di atas ini adalah judulnya, jadwal pelajaran misalnya ya. Terus kita membuat tabelnya di koordinat A3 atau sel 3 kolom A ya. Jadi gini, kita mau buat tabelnya dimulai dari koordinat A3. Sampai mana? Sampai misalnya kita membuat jadwal pelajaran itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, sampai Jumat aja. Nah, jadi kita tarik, kita blok dulu kotak-kotaknya, misalnya dari sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, setelah itu misalnya ada berapa mata pelajaran, anggap aja ada 6 mata pelajaran ya. Jadi kita hitung ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begini cara membuat tabel pada Excel. Jadi kita tentukan dulu koordinatnya, kita tentukan berapa banyak kolom yang akan kita gunakan dan berapa banyak baris yang akan kita gunakan. Nah, di sini kolom yang kita gunakan sebanyak 5 kolom dan barisnya sebanyak 6 kolom, 6 baris maksudnya. Jika sudah seperti ini, kita blok seperti ini, selanjutnya kita pilih border ya. Ini namanya border. Kita klik yang tanda panah kecil di samping border ini, maka tampilannya seperti di layar. Nah, setelah ini kita pilih yang paling bawah atau more border. Kita klik. Tampilannya seperti ini ya, format cell. Tampilan seperti ini mungkin sudah tidak asing di anak-anak karena pada pelajaran Microsoft Word kalian juga sudah belajar tentang border seperti ini. Akan tetapi border pada Microsoft Excel itu untuk membuat sebuah kolom atau tabel seperti ini ya.
Nah, sekarang kita tentukan dulu, kita mau menggunakan garis yang tebal atau garis yang tipis. Misalnya di sini Bapak mau menggunakan garis yang tipis saja ya. Nah, kita langsung saja garis ini kita klik di kolom ini ya, yang ada tulisannya teks-teks ini. Kita kliknya di mana? Di pojoknya masing-masing. Nih, di samping, di bawah, di samping, di tengah, dan ya, ini tandanya semua yang kita blok ini akan ada garisnya seperti pada format cell atau border ini. Jika sudah, kita klik OK saja. Maka otomatis kita klik sebelahnya, otomatis semuanya sel sudah ada kotak-kotaknya dan membentuk sebuah tabel ya. Nah, sekarang misalnya di sini kita tulis saja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini adalah hari-hari. Nah, di sini untuk hari Senin sendiri mungkin kolomnya lebih lebar dari yang hari lainnya. Bagaimana cara mengecilkannya? Caranya kita ke kolom A, ini kita tarik saja. Nah, seperti ini sehingga dia mengecil ya. Kita sesuaikan saja ukuran kolomnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, saat ini untuk nama-namanya sendiri atau judulnya sendiri itu berada di samping. Pertama kita tengahkan dulu, sama kita blok ya. Setiap kali kita ingin merubah hurufnya, merubah ukuran, mau menengahkan huruf, itu diawali dengan kita blok terlebih dahulu ya, seperti ini. Selanjutnya kita pilih center, maka dia ke tengah. Lalu kita tebalkan sedikit. Nah, ya, seperti ini. Nah, sekarang ketika kita mengecilkan yang kolom Senin, ternyata judulnya jadwal pelajaran itu melebihi dari kotaknya. Sedangkan kalau kita lebarkan, yang Seninnya juga ikut melebar. Bagaimana caranya agar yang melebar hanya di atasnya saja? Jadi pada Microsoft Excel itu ada yang namanya marge and center, sama halnya kayak di Microsoft Word ya. Jadwal pelajarannya ini kan berada di titik koordinat A1. Ini kita blok saja sampai sekolom ya. Kolomnya sampai kolom E, berarti kita bloknya sampai kolom E juga. Kalau sudah, tinggal kita klik marge and center yang ada di sini. Klik. Nah, maka jadwal pelajarannya sudah ke tengah ya. Jadi marge and center ini adalah menggabungkan antara kolom dan baris ya, digabungkan jadi satu. Nah, menjadi satu sel seperti ini. Sampai sini paham ya? Nah, beginilah cara membuat sebuah kolom pada Microsoft Excel ya. Mungkin videonya kepanjangan, jadi kita cukupkan dulu untuk materi hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan. Ada tugas atau soal-soal buat kalian mengenai Microsoft Excel ini, dari cara membukanya hingga cara membuat tabel dan cara menggabungkan sel seperti yang Bapak ajarkan tadi. Sekian dari Bapak, semoga kalian terus sehat dan jangan lupa terus semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.